Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Erlin. Hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Indikator capaian kompetensi kita pada pertemuan hari ini, nanti anak-anak akan bisa memahami apa itu pengertian kalor dan juga anak-anak akan mengetahui apa hubungan kalor dengan suhu. Nah, bagaimana kalor dapat mengubah suhu? Kita akan membahasnya bersama-sama pada pertemuan kita hari ini ya. Nah, fenomena kalor sebenarnya sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat anak-anak membuat api unggun lalu duduk di samping api unggun, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa hangat, bukan? Hal ini terjadi karena ada perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kalian. Contoh lainnya saat anak-anak berjemur di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa hangat karena mendapatkan panas atau kalor dari matahari. Contoh lainnya saat anak-anak sedang menyeduh teh dengan air panas, lalu mengaduknya dengan sendok stainless steel, maka lama-kelamaan sendok itu akan terasa hangat karena mendapatkan kalor dari air panas tadi. Begitu juga saat tangan kalian menyentuh sendok ini, maka tangan akan terasa sedikit hangat karena mendapatkan kalor dari sendok yang hangat tadi. Nah, dari beberapa peristiwa kalor yang Ibu sebutkan ini, maka kalian bisa mendefinisikan apa itu kalor, bukan? Ya, kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Satuan kalor itu adalah joule, disimbolkan dengan huruf J, atau bisa dinyatakan dalam satuan kalori. Nah, bagi kalian yang sangat concern dalam bidang kesehatan, pasti sangat paham apa itu kalori, bukan? Ya, kalian akan memastikan kalori yang kalian konsumsi melalui makanan-makanan tidak melebihi dari kebutuhan supaya massa tubuh kalian tidak berlebih atau obesitas. Nah, jika merasa ada kalori dalam tubuh yang berlebih atau tertimbun terlalu banyak kalori, kalian bisa membakarnya melalui beberapa aktivitas seperti workout, olahraga, dan sebagainya. Nah, 1 kalori ini setara dengan 4,2 joule, atau bisa juga 1 joule ini setara dengan 0,24 kalori. Ini akan kita gunakan dalam persamaan. Alat ukur kalori dinamakan kalorimeter. Ada 2 jenis kalorimeter, yang pertama kalorimeter digital dan yang kedua kalorimeter manual. Kalori digital ini sesuai namanya ya, penggunaannya sangat praktis, ekonomis, dan mudah sekali. Kalian bisa masukkan zat apa yang ingin kalian ukur besar kalornya, maka pada layar ini akan tertampil berapa kalori yang terkandung. Berbeda dengan kalorimeter yang manual, kalian harus merancangnya menggunakan alat-alat yang terdiri dari styrofoam, termometer, pengadu, penyumbat. Nah, sebelum ini penyumbat dipasang, kalian harus masukkan terlebih dahulu zat yang ingin kalian ukur besar kalornya. Misal kalian memasukkan batu dengan air panas. Nah, untuk mengukur besar kalor yang diberikan air panas terhadap batu, kalian terlebih dahulu harus menghitung berapa massa masing-masing zat tersebut, lalu suhu awal dan suhu akhirnya. Nanti di akhir dapat kita ketahui berapa kalor yang diberikan oleh air panas terhadap batu tersebut. Kalor dapat mengubah suhu benda. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita bisa membuktikannya melalui peristiwa yang ada pada gambar tersebut. Apa yang terjadi jika kita menaruh panci di atas kompor yang menyala? Ya, benar, maka suhu pada panci ini akan naik. Lanjut, apa yang terjadi jika kita menaruh air dalam freezer? Ya, benar, maka suhu air ini akan turun, bahkan bisa membeku. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, lalu apa sih pengaruh kalor terhadap suhu zat? Kesimpulannya, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Kita perhatikan contoh pada gambar di bawahnya ya. Air panas ditambah dengan es batu, maka akan menghasilkan air hangat. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, air panas yang memiliki suhu tinggi ini melepas kalor ke es batu, sehingga air panas ini suhunya turun. Sementara es batu yang suhunya rendah ini, karena suhunya rendah, dia menerima kalor dari air panas, sehingga suhu es batu menjadi naik. Alhasil, jika dicampurkan akan menjadi air hangat. Nah, seberapa cepat suhu benda itu berubah tergantung dari kalori jenis masing-masing benda. Apa sih kalori jenis itu? Ya, kalori jenis adalah kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, contohnya misalnya, kalau jenis air itu besarnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, cara membacanya,
Untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius diperlukan energi sebesar 4.200 Joule. Atau bisa juga jika menggunakan satuan ini, cara membacanya, untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius diperlukan energi sebesar 1 kalori. Nah, jumlah zat disimpulkan dengan huruf Q yang diserap atau dilepaskan suatu zat itu ternyata bisa kita hitung melalui persamaan ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau bisa juga dinyatakan dengan Q sama dengan H kali delta T. Maksud Ibu delta T ya. Nah, H ini merupakan kapasitas kalor yang diperoleh dengan mengkalikan M kali C. Atau bisa juga ditulis dengan huruf C, kapasitas kalor, C besar ya maksudnya. Nah, Q ini sebagai jumlah kalor, satuannya J atau kalori. M sebagai massa benda, satuannya kilogram. J kalori jenis zat, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T ini sebagai kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Kenaikan suhu atau delta T ini diperoleh dari pengurangan suhu akhir dengan suhu awal. Atau suhu yang besar dikurangi suhu yang kecil. Suhu akhir ini dituliskan dengan T atau T1, sementara suhu awal ini sebagai T0. Nah, kalian bisa menuliskan persamaan ini dalam bentuk piramida ini untuk memudahkannya. Q ada di atas sama dengan M kali C kali delta T. Nah, jika kalian ingin mengetahui rumus M, maka M sama dengan Q dibagi yang ada di bawahnya, C kali delta T. Begitu pula jika kalian ingin menghitung berapa rumus C, diperoleh C sama dengan Q dibagi yang ada di bawahnya M kali delta T. Nah, di sini Ibu juga menampilkan kalor jenis air dan kalor jenis es dan uap air. Mengapa? Karena ini pengetahuan yang mutlak harus kalian hafal dan ketahui. Apabila dalam soal nanti tidak tercantum kalor jenis air maupun kalor jenis es dan uap air, itu tidak salah. Justru akan aneh jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi harus benar-benar kalian hafal ya. Dimana kalor jenis air ini besarnya 4.200 Joule per kilogram Kelvin atau bisa juga Celcius, sama aja besarnya, setara dengan 1 kalori per gram Kelvin. Sementara kalau jenis es dan uap itu besarnya 2100 Joule per kilogram Kelvin atau 0,5 kalori per gram Kelvin. Nah, kita terapkan persamaan tersebut dalam soal nomor 1 ini ya. Berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalori jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk pengerjaan soal ini, kalian harus menganalisis terlebih dahulu apa saja variabel yang terdapat pada soal. Yang Ibu tandai kuning ini adalah variabel-variabel yang diketahui. Kalori yang diperlukan, ini yang ditanyakan disimpulkan dengan Q. Selanjutnya, untuk mendidihkan 1 kg air ini sebagai massa. Suhu awalnya 25 derajat ini sebagai T0, suhu awal. Sampai 100 derajat Celcius ini sebagai T akhir atau T1. Kalau jenis air ini disimpulkan dengan C kecil. Nah, berapa kalori yang diperlukan ini sebagai Q, kita dapat mengetahuinya dengan mengkalikan M kali C kali delta T. Nah, untuk menghitungnya supaya lebih mudah kita pahami, harus secara runtut ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawab seperti ini ya. Nah, karena semua variabel sudah diketahui, kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya. M 1 kg dikali C 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius kali delta T, yaitu besarnya 75 derajat Celcius. Hasilnya diperoleh 315 kJ atau setara dengan 315 Joule. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap persamaan kalori dan pembahasan kita pada hari ini, silakan kerjakan 3 soal ini di buku tugas kalian ya. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang hubungan kalor dengan wujud benda, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor, dan menganalisis persamaan kalor secara lebih lanjut termasuk asas Black. Nah, selamat belajar, sampai jumpa minggu depan ya.